Selamat siang ya. Hari ini hujan dari semalam ya. Hujan terus. Jadi sekarang sudah masuk musim hujan ya. Saya merekomendasikan tipe bolam yang dipakai adalah tipe JL3. Kenapa JL3? Karena musim hujan ya. Segala cuaca, segala musim bolam ini bisa dipakai dengan baik. Nah, ini diorder untuk Toyota Yaris 2006 dan Mitsubishi Expander ya. Saya merekomendasikan tipe ini. Kenapa? Karena bohlam ini paling terang di kelas 3 warna. Bohlam ini best seller ya. Saya sudah menjual hampir mau 1 tahun ya. Mau 1 tahun dan komplainannya jarang sekali ya. Jarang sekali yang komplainan tidak sesuai atau rusak atau segala macam, jarang sekali ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Jika Anda percaya, Anda boleh order. Anda tidak percaya, tidak usah order, nggak masalah ya. Nah, kenapa saya rekomendasi tipe ini? Bohlam ini paling terang di kelas 3 warna. Kenapa sih dia bisa 3 warna? Karena di sini ada 2 buah chip. Ada chip warna kuning dengan ada chip warna putih. Jadi bohlamnya bisa berubah warna ya. Sebentar saya setting dulu power supply-nya karena ngadat. Ya. Jadi bohlamnya ada chip kuning, ada chip putih. Anda bisa nyalakan chip kuningnya saja, Anda bisa nyalakan chip putihnya saja. Anda bisa nyalakan keduanya jadi putih kuning warnanya. Seperti itu. Ya. Dan lampu jauhnya tetap warna putih karena cuma 1 buah chip. Bohlam ini anatominya sesuai dengan halogen. Kenapa harus sesuai dengan halogen? Supaya outputnya bagus. Kenapa kita butuh output yang bagus? Karena reflektor tersebut punya halogen. Tentu kita harus mencari LED yang anatominya sama seperti halogen. Jangan anatominya yang aneh-aneh. Nah, terutama anatomi seperti halogen yang seperti gimana adalah wajib ada payung. Payungnya bentuknya sama, harus sama seperti halogen ya. Nah, di sini ada contoh bohlam Osram Night Breaker NBR ya. NBR ini ada payung di sini. Ya, ada payungnya. Ini juga harus ada payungnya ya. Supaya kenapa? Supaya outputnya bagus. Bagusnya dalam arti bagaimana? Karena semua pedagang pasti akan bilang bagus. Nah, kita perlu tahu bagusnya di mana. Output yang bagus itu adalah satu, tidak boleh menyilaukan orang, harus ada cut off-nya, harus napak di jalan, ya, harus napak di jalan, bukan sinarnya malah nyorotin muka orang atau nyorotin ke atas pohon, itu tidak benar. Jadi bohlamnya harus napak padat di jalan dan harus ada cut off-nya. Cut off-nya sama seperti halogen. Nah, cut off itu dibentuk oleh payung. Nah, Anda untuk memfokuskan sinar, Anda perlu bohlam ini bisa di-adjust, bisa diseputar, bisa disetting. Itu penting, ya. Oke, syarat bohlam bagus 1 watt dan luxnya harus besar. Besarnya dalam arti di sini bukannya besar sekali. LED ini cuma 30 watt. 30 watt di sini kita berbicara adalah real. 30 watt diukur menggunakan alat yang namanya adalah wattmeter. Ya. Nah, jadi di sini ada wattmeter ya, terbaca 29 watt. Jadi kita berbicara berdasarkan alat ukur yang namanya wattmeter ya. Lampu jauhnya pun sama, tetap 30 watt ya. Sebentar kita lampu jauhkan ya, sama ya. Jadi di sini ada wattmeter, saya sambil membaca wattmeter. Ini bohlam benar-benar 30 watt ya, real. Kita berbicara real karena banyak bohlam di pasaran yang wattnya besarnya itu ditulis hanya di kardusnya, tapi kenyataannya bohlam tersebut wattnya kecil ya. Bohlam ini sudah 30 watt, dia bisa menghasilkan cahaya 3500 lux. Apa itu arti 3500 lux? Bohlam ini lebih terang 3,5 kali daripada halogen standar. Kenapa? Karena halogen standar kita ukur menggunakan alat yang namanya light meter. Di sana ada light meter, kita ukur dengan jarak yang sama. Bohlam standar menghasilkan 1000 lux, 55 watt halogen. Sedangkan LED ini bisa menghasilkan 3500 lux. Artinya bohlam ini 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Ya, seperti itu. Nah, keunggulan lain dari bohlam ini adalah dia bisa berubah warna.
Mengubah warnanya bagaimana caranya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Ya, pertama kali Anda nyalakan dia akan warna putih. Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan kembali, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan kembali, Anda nyalakan, dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Jadi bisa berubah warna, ya. Kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan biasa. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Jika Anda ketemu jalanan basah atau Anda butuh penerangan ekstra. Kapan Anda nyalakan warna kuningnya? Jika ketemu hujan, kabut, atau jalanan basah. Ya, makanya kenapa bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca. 3 warna, ya. Nah, syarat bagus bohlam kedua adalah sudah watt dan luxnya gede, 30 watt. Syarat kedua adalah harus stabil. Ya, banyak di pasaran bohlam tidak stabil. Kenapa dia bisa tidak stabil? Karena memang dibuat drivernya nggak stabil. Karena untuk mengakali Anda supaya Anda beli, waktu dicoba 5 menit pertama wattnya besar 60 watt, tetapi setelah 5 menit kemudian ngedrop, turun. Anda mau pakai alasan apapun, thermal, apa, equilibrium, apa segala macam, terserah. Pokoknya intinya bohlam tersebut tidak stabil. Kalau bohlam stabil, nyalanya 30 watt, Anda jalan dari Jakarta ke Surabaya dinyalakan, Anda ukur harus 30 watt. Kenapa saya bisa bilang bohlam ini stabil? Karena saya sudah mengukur di atas meja. Ya, jadi saya nggak berani sembarangan berbicara. Ya, jadi banyak di pasaran bohlam yang ngedrop, bohlam yang tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Ya, karena memang dibuat memang sengaja tidak stabil gitu ya. Kadang-kadang ada pedagang yang membuktikan, oh iya dia wattnya besar di awal. Ya, itu cuma 5 menit pertama, Pak. Makanya syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Tidak boleh ngedrop. Nah, bohlam ini stabil, dijamin. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Seperti tadi saya sudah bilang di awal, kenapa harus bisa adjustable? Karena untuk menggeser bayangan gelap, untuk mencari fokus, untuk membentuk cut off. Ya, Anda beli bohlam yang adjustable intinya lebih untung dibandingkan Anda beli bohlam yang fix focus. Ya, kalau Anda beli bohlam fix focus, artinya Anda tidak bisa menggeser bayangan gelap, tidak bisa membentuk cut off. Ya, Anda lebih rugi. Anda belilah yang bisa di adjustable. Nah, adjustable-nya ini dalam arti juga bukan yang menyusahkan Anda. Intinya adalah barang sampai Anda tinggal pasang. Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 jika Anda butuh panduan pemasangan. Silakan WhatsApp, ada saya tulis di sana nomornya, ya. Jadi pemasangan juga harus PNP, tidak boleh menyusahkan Anda, ya. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Banyak sekali bohlam di pasaran storing. Kenapa bisa storing? Karena drivernya, filternya kurang bagus. Jadi storingnya dalam arti bagaimana? Mengganggu radio mobil Anda, mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Mungkin Anda orang awam nggak paham. Oh, pakai biasa-biasa saja. Tapi kenyataannya banyak bohlam yang di storing. Ya, bohlam ini dijamin tidak storing. Nah, yang penting, syarat selanjutnya yang penting, mobil di Indonesia, mobil Jepang H4 itu menggunakan yang namanya tutup karet. Jadi bohlam ini cocok sekali untuk mobil di Indonesia. Kenapa? Ya, ini soal pendinginan penting. Bohlam ini ada namanya heatsink. Heatsink itu sirip-sirip. Jadi LED di pasaran itu ada 2 macam. Ada pendingin yang hanya berupa kipas angin. Ada LED yang berpendingin tanpa kipas angin. Nah, LED ini berpendingin heatsink dan kipas angin. Dan teknologi pendinginan dia menggunakan 2 buah batang tembaga, double cooper. Memang ada istilah single heat pipe, ada istilah double heat pipe, ada istilah single cooper, ada istilah double cooper. Teknologi pendinginan dia adalah double cooper, ada heatsink dan ada kipas. Kebanyakan LED di pasaran dia menggunakan single heat pipe atau double heat pipe, langsung kipas tanpa heatsink. Nah, LED tersebut tidak cocok dipakai untuk tipe H4 mobil di Indonesia. Kenapa saya ngomong demikian? Anda boleh mencerna sendiri apa yang saya bicarakan. Anda boleh percaya, silakan. Anda tidak percaya, ya nggak masalah. Anda memasang lampu H4 mobil di Indonesia adalah harus membuka dulu ininya. Anda lepas, Anda klipin, Anda pasang, baru pasang karetnya baru masuk, ya. Jadi ini harus karet dulu baru bohlam terakhir. Nah, kalau Anda order bohlam yang tidak ada heatsink, ya, tidak menggunakan heatsink, artinya
bohlam tersebut tidak bakal ada pendinginan. Kenapa? Karena ini heatsink, kipas angin akan berputar, angin akan bertiup. Angin akan bertiup, dia harus keluar dari celah-celah sini. Kalau LED Anda tidak ada heatsink, artinya akan tertutup oleh karet langsung kipasnya. Jadi angin tersebut tidak bakal bisa sirkulasi. Ya, tidak bakal bisa sirkulasi. Jadi kipas angin hanya pajangan. Nah, yang LED seperti itu artinya akan overheat atau akan kepanasan. Kenapa bisa kepanasan? Karena ya tidak ada pendinginan. Ya, tidak ada sirkulasi karena dia tidak memiliki heatsink. Nah, makanya penting untuk Anda yang mau membeli LED dengan syarat bohlam bagus itu, ya seperti yang saya sudah jelaskan, nah ini salah satunya. Karena semua pedagang akan bilang bagus. Ya, saya juga pasti akan bilang bagus, tetapi saya bisa menjelaskan bagusnya di mana. Ya, tidak ada pedagang yang bakal bilang barang yang dia jual adalah jelek. Sama seperti Anda beli gorengan, Anda beli pisang goreng ke tukang gorengan, Anda tanya, "Bang, pisangnya manis gak?" Si abang akan bilang pisangnya manis, dia tidak bakal bilang pisangnya asam. Sama seperti Anda ke tukang buah atau kemanapun, "Bang, buahnya manis gak?" Pasti abangnya bilang manis. Kalau dia bilang tidak manis, ya tidak laku. Sama semua seperti itu. Saya pun akan bilang seperti itu. Terang gak? Terang. Tapi saya bisa membuktikan terangnya. 30 watt 3500 lux, 3,5 kali lebih terang daripada halogen. Jadi saya bisa membuktikan gitu ya. Jadi kita tidak asal ngomong, tidak asal berbicara, kita berbicara sesuai fakta ya. Pemasangan LED ini untuk mobil apapun adalah PNP. Anda tidak perlu membobok-bobok karet dijebolin seperti ini. Kalau Anda jebolin seperti ini artinya debu air bisa masuk. Saya tidak rekomen. Pakailah karet original bawaan pabrik. Itulah yang paling benar tanpa perlu Anda robek-robek. Ya, penting ya, syarat bohlam bagus Anda harus paham ya. Bohlam ini 30 watt saja, real ya. Kita berbicara real. Kita tidak berbicara tulisan atau katanya atau ininya itunya, kita berdasarkan fakta alat ukur karena saya orang teknis. Ya, kita harus berdasarkan alat ukur uji coba ya. Luxnya juga kita berdasarkan uji coba adalah 3500 lux. Bohlam 3 warna paling terang, 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar. Saya merekomendasikan tipe ini sebagai bohlam best seller. Anda bisa pilih. Kenapa? Karena sekarang udah masuk ke musim hujan lah. Intinya Jakarta dari semalam sampai sekarang hujan nih, siang hujan. Ya. Jadi artinya jalanan basah, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Kalau tidak hujan, Anda bisa nyalakan warna putihnya. Kalau Anda pas hujan atau kabut, Anda bisa nyalakan warna kuningnya. Ya. Dan penting bohlam ini ada cut off-nya. Jadi tidak menyilaukan orang. Jangan sampai Anda beli bohlam ini, Anda terang tapi mengganggu orang lain juga tidak boleh. Saya tidak setuju seperti itu. Ya. Anda enak, Anda nyaman, jangan mengganggu orang lain. Karena di jalanan itu semua orang itu sudah stres, emosian. Anda motong jalur dia sedikit, kadang-kadang yang di belakang nggak senang. Lu bikin kaget atau lu makan jalur gua, nanti bisa diajakin ribut. Mungkin ada koboi keluarin pistol segala macam karena di jalan itu emosi. Jangan sampai Anda nyalakan lampu ini, Anda terang tapi mengganggu orang lain emosi, Anda diajakin ribut. Ya, karena saya ngomong apa adanya, di jalanan itu orang zaman sekarang sudah emosi, nggak tahu kenapa, siapapun emosi lah pokoknya. Ya, belok aja kita kasih sen, kadang-kadang nggak bakal dikasih jalan. Makanya mendingan kita nggak usah kasih sen. Nggak usah kasih sen, kita mau belok dia juga marah, kaget katanya. Lu motong jalur gua segala macam ini itu, dikelaksonin, wah ini bisa ribut gitu ya. Jadi jangan sampai Anda makai LED, Anda terang tapi mengganggu orang lain. Anda terangnya harus napak di jalan. Anda enak, Anda nyaman, aman dan nyaman Anda pakai. Nah, Anda bisa pilih LED ini. Ini bohlam LED best seller ya. Oke. Tipenya adalah JL3 ya. Oke. Terima kasih. Ini di order untuk Yaris 2006 dan Mitsubishi Expander. Nanti perbedaannya apa di kalibrasinya? Nanti di payungnya ini akan ada yang kita buang ya. Masing-masing mobil perbedaan buangnya ada. Makanya untuk Anda yang sudah beli, jangan lupa chat saya atau inbox saya foto depan mobilnya. Oke? Terima kasih. Selamat sore ya, kita lanjut. Ini orderan lampu untuk Suzuki R3 ya. Tipe Cree XHP 50 second generation 30 watt. Nah, tipe ini keunggulannya tersendiri ya. Bohlam ini lifetime service-nya sangat panjang ya. Umurnya sangat panjang lifetime-nya. Kenapa kita bisa berbicara lifetime service-nya sangat panjang?
Karena ya musuhnya LED adalah panas. Makin panas chip cepat rusak. Ya, LED zaman sekarang yang high power LED ya, panasnya itu ekstrim. Ya, panasnya ekstrim. Saya ngomong apa adanya, to the point. Jadi kita baru coba nyalakan sebentar udah panas. Sedangkan di ruangan mesin itu lebih panas. Ya, walaupun ada kipas angin pendinginannya payah. Ya, karena chipnya itu membangkitkan panas sangat berlebih. Nah, itu bisa menyebabkan umurnya pendek, ngedrop segala macam. Nah, LED tipe ini ya membangkitkan panasnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu berlebih. Jadi makanya saya bilang heavy duty tipe ini ya, service life-nya panjang. Jadi buat Anda pemakai mobil solar lebih rekomendasi tipe ini sebenarnya. Tahan getaran ya, sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, segala macam. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai Suzuki R3 2016. Ya, satu syarat bolam bagus adalah watt dan luxnya harus besar. Besarnya sini dalam arti bukannya melebihi halogen, tetapi dia cuma 30 watt real. 30 watt ini menghasilkan 2900 lux. Ya, bohlam ini lebih terang 2,9 kali daripada halogen standar 55 watt. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Jadi kalau sudah 30 watt ya harus 30 watt terus, tidak boleh ngedrop. Ya, warna cahaya dari bohlam ini adalah satu warna, dia adalah warna putih, masih ada kekuning-kuningannya 5500 Kelvin. Putih masih ada kekuningannya sedikit. Low beam juga sama 5500 Kelvin ya, tipe 4 chip sorotan samping. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa di-adjust. Kenapa harus bisa di-adjust? Karena untuk menggeser bayangan gelap. Untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinar ya. Intinya Anda kalau beli LED yang fixed focus Anda rugi. Anda beli LED yang adjustable Anda lebih untung ya, seperti itu. Mereknya apa bohlam ini? Mereknya adalah Juragan lampu ya. Bohlam ini mempunyai bayangan gelap kecil ya, tidak besar. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak besar makin bagus ya. Anda bisa lihat di tembok ini bayangan gelapnya. LED ini bayangan gelapnya tuh. Samar-samar bayangan gelap. Bayangan gelap makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Intinya seperti itu. Bohlam ini termasuk bayangan gelap yang tidak gelap dan samar-samar. Jadi bohlam ini termasuk bohlam bagus. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah tidak boleh storing. Banyak LED di pasaran storing. Kenapa bisa storing? Karena drivernya ya tidak bagus filternya. Nah, bohlam ini tidak storing dijamin. Nah, soal pendinginan ya, kita bandingkan LED ini ada heatsink. Saya sudah bilang pendinginan LED itu harus ada heatsink, ada kipas, dan teknologi ininya double cooper. Ya, ada single cooper Philips Osram, double cooper, ada single heat pipe, ada double heat pipe. Ya, tapi penting, walaupun dia teknologi pendinginan batang tembaganya ini bagus, tetapi kalau heatsinknya tidak ada juga sama juga tidak ada pendinginan. Kenapa saya bilang tidak ada pendinginan? Karena mobil Indonesia, Jepang, ya buatan Jepang itu Suzuki, Toyota, Mitsubishi itu buatan Jepang, mobil di Indonesia itu menggunakan karet, ya. Beda dengan mobil di Indonesia dari Korea. Nah, seperti ini kalau Korea. Kalau Korea seperti ini, seperti Hyundai, seperti Kia itu seperti Kia Carnival, seperti Kia Picanto. Nah, ini menggunakan ini. Tetapi kalau kita membahas mobil Jepang, dia menggunakan karet. Ya, harus ada heatsink. Kenapa? Karena supaya anginnya bisa sirkulasi. Jangan lupa pasang dulu ininya, diklipin. Ya, setelah diklipin pasang karet. Nah, karet sudah masuk. Karet sudah masuk dulu dengan benar, baru LED masuk. Nah, ini masih terlihat heatsink. Heatsink ini kalau makin banyak terlihat makin bagus. Ya, heatsink makin terlihat makin banyak makin bagus. Ya, kenapa? Karena angin niup nih, berputar, kipas angin berputar, angin tiup, dia akan keluar dari celah-celah ini. Celah-celahnya makin banyak, makin leluasa angin keluar. Jika kalau tidak ada heatsink, artinya akan terbungkus langsung. Kalau terbungkus langsung, artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Jadi sama dengan buntu anginnya.
Kalau anginnya buntu artinya tidak ada pendinginan sama sekali. Kalau tidak ada pendinginan sama sekali artinya tidak ada pendinginan, berarti artinya Anda membunuh itu LED ya. Dan ingat, karet tidak perlu Anda jebol seperti ini. Karet pakailah original ya. Tidak perlu Anda jebol jadi plug and play ya. Ini driverless, drivernya di dalam sudah dirajut oleh nilon, jadi Anda tinggal colok soketnya ya, seperti itu. Jadi pemasangan sangat mudah, sangat simpel ya. PNP ini diorder untuk Suzuki R3 2016. Nah, apa sih bedanya ya? Selalu saya bilang harus dikalibrasi. Nah, ini ada payungnya. Anatomi LED ini sama seperti halogen. Ya, karena kita mengkonversi dari halogen ke LED, reflektor di mobil punya halogen, tentu kita harus menyesuaikan LED-nya sama seperti halogen. Ya. Nah, harus ada payung. Payung ini adalah penting untuk membentuk cut off. Ya. Anda tidak perlu menyetel tinggi rendahnya bohlam. Ya. Pakailah sesuai asli bawaan pabrik di mobil. Kalau sudah benar arahnya Anda pasang LED ini, Anda tinggal pasang. Tidak perlu menyetel tinggi rendah. Kenapa kalau Anda setel tinggi rendah itu tidak benar? Karena pasti Anda turunkan, tidak mungkin Anda naikkan. Kalau untuk di headlamp H4 pasti Anda turunkan. Kalau Anda turunkan Anda rugi. Ruginya kenapa? Sorotan sinarnya jadi makin dekat ke bumper mobil Anda. Jadi tidak jauh sorotannya. Memang tidak menyilaukan, jadi tidak jauh, tidak menyilaukan, tetapi Anda rugi. Sorotan yang benar adalah jika kalau Anda pakai halogen itu nyala lampunya sudah benar, sorotannya, tinggi rendahnya, Anda pakai LED ini harusnya benar. Karena LED-nya terkalibrasi, ada payungnya, anatominya sama seperti halogen, jadi cut off-nya bagus. Ya, seperti itu. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya, untuk R3 2016, jika Anda mau order bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Ya, terima kasih.